warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Liwa Alsidki Hardianto dengan NPM 227064516079. Di sini saya bakal menjelaskan tentang Smart City. Bab 1. Latar belakang masalah prospek dalam mewujudkan Smart City di Indonesia meliputi peningkatan efisien pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas hidup warga, dan peningkatan daya saing ekonomi. Beberapa contoh aplikasi yang dapat diterapkan dalam kota cerdas meliputi sistem transportasi yang lebih efisien, pengelolaan energi yang lebih baik, dan peningkatan konektivitas digital. Namun ada juga beberapa tantangan dalam mewujudkan Smart City di Indonesia. Beberapa di antara lain meliputi keterbatasan sumber daya, keterbatasan infrastruktur, dan keterbatasan akses teknologi. Selain itu, masalah keamanan dan privasi juga merupakan tantangan yang harus diatasi dalam implementasi Smart City. Tujuan makalah untuk mengevaluasi prospek dan tantangan dalam mewujudkan Smart City di Indonesia, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Smart City di Indonesia, untuk mengevaluasi inisiatif yang telah dilakukan dalam mewujudkan Smart City Indonesia dan mengevaluasi kinerja dan inisiatif tersebut, untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pihak swasta untuk mengatasi tantangan dan dalam mewujudkan Smart City di Indonesia, dan mempercepat proses implementasi, untuk memberikan tantangan dan analisis terkait prospek dan tantangan dalam mewujudkan kota cerdas di Indonesia bagi pemerintah, industri, dan akademis. Bab 2. Pembahasan pengertian Smart City. Smart City adalah sebuah impian dari sebuah kota-kota besar di seluruh dunia. Perencanaan Smart City adalah agenda global sebagai respon konseptual dan praktis dalam berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin mengkhawatirkan, untuk mengembalikan hubungan antara manusia, ruang binaan, dan ruang alami yang lebih harmonis sehingga tidak saling menyakiti. Smart City adalah sebuah konsep cerdas, pintar, yang membantu masyarakat berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatan ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Karakteristik Smart City: interkoneksi antar bagian perkotaan. Smart City menggabungkan antara komunikasi network, internet, sensor, dan reconnection untuk membantu komunikasi antar orang. Dengan demikian, interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud. Integrasi sistem informasi perkotaan, hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data, dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen perkotaan dan kerjasama layanan, interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik. Aplikasi ICT, Information and Communication Technology terbaru. Smart City teori manajemen kota modern sebagai paduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan, dan orang-orang untuk membuat inovasi gerakan pembangunan perkotaan. Smart Economy. Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang daerah, kota, negara. Pengolahan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Implementasi dan penilaian Smart City pada bagian dimensi. Smart Economy meliputi dua hal, yakni proses inovasi dan kemampuan daya saing kompetitif. Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Arah pembangunan sumber daya di suatu wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevasi, dan mutu layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
serta peningkatan partisipasi masyarakat. Smart people. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia, maupun modal sosial. Smart people dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan smart city. Pada bagian ini terdapat kriteria, proses, kreativitas pada diri manusia dan modal sosial. Berikut kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasis IT seperti penerapan e-learning, pemanfaatan informasi sekolah atau perguruan tinggi, pembelajaran dengan sarana komputer, penyediaan akses internet untuk sumber informasi atau bahas pembelajaran dan lain-lain. Kedua, adanya komunitas IT dan komunitas lainnya yang berkaitan dengan manfaat teknologi informasi. 3. Adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Smart governance. Smart governance merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. Smart government terdiri atas 3 bagian sebagai berikut. 1. Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online. Kedua, peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Implementasi smart city dalam hal memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan secara penyediaan sistem informasi berbasis web dan mobile untuk pelayanan publik. Contohnya, pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain, penyediaan layanan administrasi keuangan atau pembayaran yang efektif, hemat waktu dan otomatis, pembayaran listrik, air, dan lain-lainnya, dan adanya database terstruktur dan tertata baik di dalam penyimpanan data dan informasi terkait layanan publik. Ketiga, adanya transparansi di dalam pemerintahan sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas. Smart mobilitas. Smart mobilities merupakan bagian dari dimensi pada smart city yang merupakan mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada smart mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart sehingga diharapkan tercipta layanan publik dan transportasi dan mobilitas yang baik serta menghapuskan permasalahan umum di dalam transportasi. Misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lain-lain. Smart environment. Smart environment merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan dan kelolahan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan smart environment perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk sensor network. Untuk mewujudkan smart environment perlu dan wireless sensor network, jaringan komputer kecerdasan buatan, database system, mobile computing, dan sistem operasi, parallel computing, recognition atau face recognition dan image recognition, image processing, intelligent transportation system, dan beragam teknologi lainnya terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Smart living. Pada smart living terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan smart living terdapat 3 sub-bagian yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut. 1. Fasilitas pendidikan memadai masyarakat dengan manfaat teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat, bebas dari konten pornografi, kekerasan, melalui sistem filtering atau proxy, CCTV yang terpasang di tempat umum dan lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas. 2. Penyediaan sarana, prasarana dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif. Manfaat teknologi informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel secara online dan mobile, infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi seperti tersedianya komputer publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT atau SDM yang berkompeten. Bab 3.
kesimpulan dari smart city adalah untuk mewujudkan kota cerdas di Indonesia memiliki banyak prospek yang menjanjikan seperti peningkatan kualitas hidup penduduk, peningkatan efisiensi pemerintah, peningkatan daya ekonomi, dan peningkatan pemanfaatan sumber daya. Namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembuatan kota cerdas Indonesia seperti infrastruktur yang kurang, rendahnya kapitasi sumber daya manusia, rendahnya tingkat literasi digital, kurangnya regulasi dan kerjasama antar pihak, dan investasi yang cukup besar. Dan itu saja saya bisa menjelaskan. Itu saja yang saya bisa jelaskan di materi tentang smart city. Maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan. Di sini saya Abimanyu izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.